Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Irsagus Rendela. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori hierarki dan penerapan teori hierarki pada sebuah karya. Disimak sampai habis ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, apakah teman-teman semua tahu siapa itu Abraham Maslow? Nah, saya akan menjelaskannya. Abraham Maslow adalah seorang teoretikus yang banyak memberikan informasi dalam kepribadian manusia dan mengembangkan teori kepribadian yang mampu memberikan pengaruh terhadap banyak bidang keilmuan. Selain itu, Maslow juga sudah mengembangkan teori yang memiliki tingkat kepraktisan yang tinggi, sehingga sangat mudah untuk kita pahami. Maslow menyadari bahwa akan sangat diperlukan suatu teori yang memperhatikan tentang seluruh kemampuan manusia. Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanistik. Ia juga yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Teori yang termasyhur hingga saat ini yaitu teori hierarki. Kebutuhan menurutnya manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level dari level yang terendah hingga level yang tertinggi. Dalam teori psikologinya, semakin besar kebutuhan, maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh menggelutui sesuatu. Kalau kita buatkan piramidanya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan mempertahankan hidup. Kebutuhan ini adalah seperti kebutuhan akan makan, minum, dan sebagainya. Keingin untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ini merangsang seseorang bertingkah laku dan melakukan suatu pekerjaan yang giat dalam pembelajaran seperti perhatian ekstra untuk mengajar sebuah ilmu dengan metode yang tepat akan lebih menggerakkan motivasi siswa dibandingkan dengan nasihat atau monolog dari pengajar tanpa adanya proses dialog. Nah, selanjutnya ada kebutuhan keamanan seperti stabilitas proteksi, struktur hukum, keteraturan, dan batas kebebasan dari rasa takut dan cemas. Pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Nah, sekarang ada kebutuhan sosial. Kebutuhan ini dibutuhkan karena merupakan alat untuk berinteraksi antar sesama serta diterima dalam pergaulan kelompok dan masyarakat lingkungannya. Secara normal, manusia tidak akan mau hidup menyendiri seorang diri di tempat terpencil, tetapi ia selalu membutuhkan kepada hidup secara berkelompok. Kebutuhan ini memotivasi untuk mempunyai rasa memiliki atas tujuan pembelajaran dan menyatukan ambisi personal dengan ambisi kelompok, antara pengembangan pribadi dan kelas mempunyai hubungan yang hasilnya dirasakan secara timbal balik. Mengadaptasi teori dalam ranah perilaku organisasi dikenal apa yang disebut dengan manajemen konflik. Nah, sekarang ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan yang mengandung dua konsep. Yang pertama adalah harga diri oleh diri sendiri, dan yang kedua penghargaan yang diberikan orang lain terhadap diri seseorang. Dalam hal ini dapat diperlukan kemampuan khusus seorang pendidik dalam melihat dan merespon perkembangan psikologis peserta didiknya, termasuk diantaranya memberikan penghargaan pada siswa yang berprestasi dan memberikan dorongan atau bimbingan kepada peserta didiknya. Oke teman-teman semuanya, yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, setiap orang harus berkembang sepenuh kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan menggunakan kemampuannya disebut Maslow sebagai aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan aspek terpenting dalam teori motivasi Maslow. Pada level ini,
dapat dijadikan sebagai titik tolak prioritas untuk membina manusia berkepribadian unggul. Aplikasi pengajaran dalam kebutuhan ini adalah inovasi. Selain itu, seorang pendidik hendaknya memperhatikan kondisi siswa dalam artian bahwa tugas seorang guru tidak sebatas transfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran. Kegiatan di kelas merupakan inti penyelenggaraan pendidikan formal, akan tetapi seorang pendidik juga dituntut untuk mampu mengelola kelas-kelas dengan baik. Penggunaan media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta mengaktualisasikan diri peserta didik. Oke teman-teman semuanya, nah pembahasan selanjutnya kita akan membahas penerapan teori hierarki pada novel, yaitu yang berjudul Pesantren Impian. Nah, novel Pesantren Impian ini merupakan salah satu karya sastra prosa yang berisi tentang berbagai masalah kejiwaan tokoh. Tokoh-tokoh yang terdapat di dalam novel ini memiliki berbagai macam kisah kehidupan yang kelam sebelum masuk ke pesantren impian. Mereka semua datang ke pesantren impian dengan satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki diri dengan harapan bisa merangkai kehidupan baru yang lebih baik dan berguna bagi dirinya ataupun orang lain. Pandangan agama mengenai perilaku yang baik merupakan perilaku yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia ke dunia, yaitu untuk menghambakan diri kepada Tuhannya. Kehidupan yang efektif menuntut adanya tuntunan hidup yang mutlak. Salat dan doa merupakan medium dalam agama untuk menuju ke arah kehidupan yang berarti. Nah, kegiatan refleksi diri tokoh dalam novel dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan, yaitu kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan sebuah penghargaan, dan puncaknya adalah aktualisasikan diri sebagai wujud refleksi diri. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pemenuhan hierarki kebutuhan pada novel tersebut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis tokoh dalam novel Pesantren Impian dapat ditemukan dalam kutipan novel seperti kebutuhan makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan novel berikut ini. Sudah, Ustadz Agam menenangkan sambil tersenyum. Waktunya sholat isya. Setelah makan malam, adik-adik akan diantar ke kamar masing-masing. Sekarang mari kita sholat. Nah, yang kedua, ada kebutuhan keamanan, yaitu pemenuhan kebutuhan keamanan tersebut dalam novel Pesantren Impian dapat dilihat pada kutipan ini. Pesantren impian dibangun sedemikian rupa untuk memberi ketenangan dan kedamaian bagi penghuninya. Nah, berdasarkan kutipan dari novel Pesantren Impian di atas, kebutuhan rasa aman dan damai dapat diperoleh bagi para santrinya di dalam pesantren impian ini. Nah, yang ketiga ada kebutuhan sosial yang dimiliki tokoh dalam novel ini terpenuhi dengan adanya hubungan yang baik antar sesama santri dan ustazah dalam pesantren impian ini. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut. Setelahnya, para santriwati saling berpelukan, menumpahkan perasaan mengingat isi kultum Ustazah Hanum tadi. Sebagian tersenyum, meski wajah masih basah air mata. Nah, berdasarkan kutipan itu, kebutuhan dimiliki dan memiliki para santri dalam pesantren impian terlihat dari hubungan harmonis antara sesama santriwan dan santriwati. Perasaan saling peduli dan saling memiliki mempererat ikatan kekeluargaan dalam pesantren impian itu. Nah, sekarang ada kebutuhan penghargaan. Perwujudan dari penerimaan
baik orang lain atas diri seseorang sebagai bentuk dari penghargaan atau penghormatan, teraktualisasi dalam berbagai bentuk seperti diangkat menjadi salah satu tokoh penting dalam masyarakat melalui pernikahan dan lain sebagainya. Hal ini juga terlihat dalam cerita novel Pesantren Impian. Penghargaan atas diri tokoh si gadis terlihat saat Ustadz Umar berniat menikahi gadis tersebut. Nah, yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan puncak dari potensi manusia dan pengembangan potensi pada individu. Orang-orang yang mampu mengaktualisasikan diri adalah orang yang mampu mengamati realitas secara efisien dan cermat. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan novel berikut ini. Sisi dan Inong akan melanjutkan hidup, barangkali membuka usaha kecil-kecilan. Modal awal untuk sementara akan dipinjam Sisi dari papanya. Belakangan Sisi menawari gadis itu ikut ke Jakarta dan membantu usaha yang akan dirintis. Belum ada jawaban, tapi Iin tampak mempertimbangkan tawaran Sisi. Dari kutipan yang menggambarkan harapan dan keinginan tokoh di kehidupan setelah keluar dari pesantren impian, tokoh Iin dapat melihat realitas secara efisien terlihat saat ia mempertimbangkan tawaran pekerjaan yang diberikan oleh sahabatnya Sisi. Selain itu, orang yang mampu mengaktualisasikan diri adalah orang yang mampu menerima dirinya sendiri, orang lain dan keadaannya pada saat itu, baik kelebihan maupun kelemahan yang dimiliki. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya tetap stay tune di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.